Waktu senja akan tiba, buka batin dan mata untuk melihatnya. Di bulan ini masih ada yang menggoda, ceritakan ngabuburit bersama. Teman cerita di bulan puasa. Halo majikan, selamat datang lagi di teman cerita, di mana di sini kita akan membacakan kiriman cerita-cerita yang dikirimkan memang melalui email dari para teman-teman subscriber semua. Jadi buat yang baru ngeklik channel ini, salam kenal ya. Boleh sekalian di klik tombol subscribe-nya kalau misalkan suka cerita-cerita horor gitu, atau mungkin mau berbagi ceritanya, boleh email ke bawah ini. Yaudah, hari ini kita akan membacakan cerita dari Pak Gilang tentang sebuah kejadian yang benar-benar kacau sih. Kejadiannya tapi udah lama, terjadinya tahun 1995 begitu. Waktu usianya Pak Gilang ini masih 12 tahun. Udah pada lahir belum lo? Ya waktu itu katanya ada sebuah pabrik kendaraan besar yang baru berdiri, guys. Untuk lokasinya memang tidak kita sebutkan ya majikan ya. Yang jelas pabrik itu membutuhkan banyak pekerja karena yang namanya juga pabrik baru buka. Dan yang paling menggiurkan adalah para pekerjanya itu disediakan rumah oleh perusahaan yang memang tidak jauh dari kawasan pabrik. Kira-kira hanya berjarak 8-10 menitan lah. Yang mana kawasan perumahannya itu juga memang sengaja dibangun khusus memang untuk para pekerja pabrik yang awalnya nih dari levelan atas sampai nanti para buruh gitu. Gede banget kawasannya. Namun ya tadi di awal-awalnya banget nih rumah-rumah yang baru dibangun itu kan bertahap ya, dari level atas dulu macam kayak supervisor, staff senior dan lain sebagainya. Nah kebetulan ayahnya Gilang ini yang bernama Pak Yono itu berada di level atas, gengs. Kerjanya itu adalah manajer produksi yang bertugas mengawasi seluruh proses produksi di pabrik dan memastikan kualitas produk semuanya sesuai standar. Sebenarnya sebelum bekerja di pabrik itu, Pak Yono sendiri udah cukup settle lah di perusahaan yang sebelumnya itu. Ya memang ceritanya Pak Yono ini semacam di-hijack untuk bekerja di pabrik tersebut. Nah, Gilang ini sendiri punya adik gengs bernama Wira. Namun Wira ini memang terlahir dengan kebutuhan khusus. Dan memang salah satu hal yang sering ditemukan dari anak-anak berkebutuhan khusus itu kan seperti punya dunianya sendiri ya. Ya waktu itu Wira ini berumur 8 tahun. Ya untungnya background dari keluarga nih, terutama background pendidikan dari orang tuanya Gilang itu bagus. Maksudnya mereka sudah aware dengan keadaannya Wira tersebut dan bukan dianggap semacam kayak apa sih kalau orang-orang tuh ngomongnya ketempelan setan, kesurupan segala macam yang dianggapnya mistis gitu, bukan medis. Mengingat ini kan kejadiannya di sekitar tahun 1995, di mana hal-hal seperti itu belum banyak teredukasi ya. Ya bukannya apa-apa. Soalnya memang di masyarakat yang tadi kayak kita udah bilang, Wira ini dianggapnya kayak ketemplokan setan lah, dikutuk lah segala macam gitu. Hal-hal yang kayak gitu kan aneh ya. Ya anyway, sampai akhirnya mereka pindahkan tuh ke rumah dinas yang istilahnya tadi deket pabrik. Yang ternyata wilayahnya itu masih banyak kebun, gengs. Jadi kan memang pembangunannya itu bertahap ya, yang mana belum merata di semua wilayahnya. Waktu Gilang ke sana aja masih banyak tuh rumah-rumah yang dalam proses pembangunan beserta ruko-ruko gitu yang ya masih kayak tahapan awal lah. Selebihnya hijau tuh masih banyak ditumbuhi yang namanya pohon karet. Namun di sana enaknya segala fasilitas tuh dikasih sampai kendaraan mobil juga. Karena kan Pak Yono kerjanya di pabrik kendaraan, jadi dapat fasilitas kendaraan yang memang diproduksi sama si pabriknya itu. Jadi Gilang nih jatuhnya kan pindah sekolah nih, berarti dari tempat sekolah yang lama. Itu dia pulang pergi mah naik mobil. Kebetulan ibunya bernama Bu Indah itu bisa nyetir. Mendadak Gilang berasa jadi kayak anak sultan gitu kan, ke sekolahan selalu diantar jemput pakai mobil, dilihatin sama murid-murid yang lain gitu kan, macam ini orang kaya nih. Lah kita mah dulu sekolah naik angkot M17 no jurusan ke pasar Minggu. Sampai gantungan kita udah sering cerita kan, makanya dulu jerawatan. Ya kalau ada orang gitu kan diantarin pakai mobil pasti image-nya nih anak orang kaya udah. Pokoknya awal-awal terasa menyenangkan. Apalagi pabrik kendaraan itu memang lagi naik pamor dan lagi jaya-jayanya gitu. Banyak bonus dan insentif untuk para karyawannya pada merasa sejahtera. Yang buruh di levelan bawah aja seneng, apalagi Pak Yono nih yang levelnya atas. Nah tapi semenjak pindah ke situ, Wira nih kayak punya teman hayalan, gengs. Dimana temannya tuh spesifik ada 5. 5-5-nya punya nama dan ada perawakan yang selalu digambarkan sama si Wira. Pokoknya ada yang namanya Sari, Ade, Didi, Jaka, sama Tina. Dan masing-masing tuh ada penjelasan dan perawakannya. Kayak Sari ini umurnya 7 tahun, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang. Terus yang namanya Ade ini 4 tahun, gagu, nggak bisa ngomong, rambutnya botak. Yang kayak gitu-gitulah. Namun waktu itu keluarga nih menganggapnya ya tadi itu hanya teman hayalannya Wira aja. Karena sebelumnya Wira ini memang suka menciptakan karakter-karakter imajinasi. Yang mana sebelum pindah ke sana, karakter-karakter yang sering diciptakan itu semacam hewan
hewan-hewan sih. Kayak kuda badannya manusia lah, atau tikus tapi kepalanya cicak lah. Pokoknya hal-hal random. Makanya keluarga tidak begitu nanggapin kalau Wira nih suka kayak main sendiri atau gambar-gambar karakter-karakter ciptaannya itu. Karena di lain sisi, Wira ini kalau diajak ngomong juga cukup sulit ya. Dia tuh susah fokus. Dan waktu itu Gilang nih sebagai kakak punya perasaan yang bisa dibilang malu dengan keadaan adiknya tersebut. Ya mungkin karena jatuhnya Gilang ini kan juga belum dewasa ya. Dimana di sekolah yang lama, dia suka ditanya-tanyain atau diledekin mengenai keadaan adiknya. Ya tadi salah satunya dibilang katanya, ih itu Gilang melihara anak setan gitu kan, jahat banget ya bulu-bulu yang begitu ya. Namun teman-teman hayalan Wira itu kok kayak makin lama seperti semakin menjadi kenyataan. Awalnya tuh ibu sempat marah banget waktu melihat tembok kamarnya Wira tuh penuh dengan coretan spidol. Yang tentunya ya Wira langsung kena omel dong. Tapi Wira bilang kalau itu bukan perbuatannya dia, melainkan perbuatan Jaka. Jaka itu adalah salah satu dari 5 teman hayalannya tadi. Ya ibu mana percaya. Namun masalahnya coretannya itu kan benar-benar sekeliling tembok ya, sampai plafon. Jadi kayak coretan asal aja sih. Kalau di sekeliling tembok ya udah gitu kan, mungkin memang Wira bisa aja. Tapi garis tersebut tuh nyambung terus sampai ke atas plafon. Pertanyaannya, gimana caranya Wira sampai bisa nyoret-nyoret ke atas plafon? Sedangkan di kamarnya Wira itu nggak ada semacam lemari atau benda-benda yang tinggi untuk bisa dia panjat. Karena lemari bajunya sendiri tuh digabung di kamarnya Gilang. Perkara katanya ibu capek lah kalau si Wira ini suka berantakin baju yang udah disusun rapih ya. Makanya di kamarnya Wira itu cuma ada kasur, meja belajar, sama rak yang rendah juga tuh berisi mainannya Wira aja. Pokoknya semuanya tuh rendah, nggak ada yang tinggi. Yang maksudnya kalau mau dinaikin nggak sampai juga sampai ke plafon. Ya pokoknya nggak paham ya gimana caranya sih Wira ini bisa nyoret-nyoret plafon. Tetap aja si ibu tuh marah. Pernah juga waktu itu si Wira lagi main di luar. Sampai mau maghrib nih belum pulang. Akhirnya Gilang yang disuruh buat nyari adeknya. Waktu itu Gilang menemukan Wira lagi main sama 5 anak gengs, ada 3 cowok dan 2 cewek di deket ruko yang memang lagi dibangun. Ya karena dari awal disuruh ibu buat manggil Wira, Gilang nyamperin adiknya itu untuk segera pulang. Tapi seperti biasa, adiknya kan susah dibilangin ya, susah diajak ngomong juga, bener-bener harus pelan-pelan dengan pendekatan gitu loh. Sementara Gilang ini kan merasa bisa dibilang sebel gitu sama adiknya karena tadi hal-hal yang udah kita jelaskan. Ngomongnya pakai urat, kagak ada lembut-lembutnya, alias langsung ditarik paksa si Wira, kagak mau pulang tapi kan si Wira tuh. Alhasil si Wira kayak teriak-teriak berontak gitu, tapi sama Gilang tetap dipaksa ditarik pulang sampai ke rumah. Ya udah setelah sampai rumah, Gilang langsung nyarahin aja si Wira ke ibunya gitu kan, dan dia pergi ke kamarnya sendiri tuh si Gilang. Tapi tahu-tahu ibunya langsung masuk kamarnya Gilang dan ngomel, dibilang kalau masuk rumah kaki dibersihin dulu. Gilang kan nggak paham maksudnya apa. Ternyata dari teras sampai ke dalam rumah itu banyak jejak kaki yang kotor, gengs, kayak abis main di tanah gitu loh. Dan pas Gilang ngecek telapak kakinya sendiri, lah bersih kok, orang tadi dia keluar juga pakai sendal. Terus kalau dilihat telapak kakinya Wira ya memang agak sedikit kotor sih, tapi bercak yang ada di lantai itu tuh kayak kotor banget, macam lebih dari 1 orang pula. Ya lagi-lagi di situ si Wira bilang kalau teman-temannya masih mau main, katanya begitu. Lah teman-temannya siapa, kan ibunya bingung. Dan Gilang sendiri yang merasa kakinya kagak kotor ya, kagak mau disalahin dong. Dia bilang kalau tadi memang Wira tuh lagi main sama anak-anak lain yang mungkin mereka tadi ikut masuk. Mendengar itu, ibunya langsung nelusurin tuh jejak kakinya memang berasal dari teras masuk ke kamarnya Wira. Cuma ya di dalam kamarnya Wira nggak ada siapa-siapa. Ya pokoknya ujung-ujungnya tetap aja si Gilang kena omel tuh yang berujung dia bete. Dan ditambah lagi biasanya Gilang kalau ke sekolah itu kan antar jemput tuh pakai mobil. Jadi rutenya pokoknya tiap pagi di dalam mobil nih si bapak nyetir ke pabrik, terus turun gitu kan, gantian sama ibunya di samping yang lanjut nyetir nganterin Gilang ke sekolah. Sementara Wira nih selalu ikut juga di dalam mobil. Wira sendiri waktu itu nggak sekolah, gengs, karena memang sempat sebenarnya dulu tuh nyari sekolah untuk berkebutuhan khusus mah susah, dan jarang banget di daerah sana juga. Udah pernah di sekolah SD biasa gitu, tapi malah jadi korbannya bully gitulah. Semenjak itu memang ya udah diajarin aja sama ibu di rumah. Namun ada satu waktu nih, botol minumnya Gilang tuh ketinggalan di mobil. Jadi belum lama si Gilang turun tuh ke sekolahan kan, habis dianterin, ternyata botol minumnya ada di mobil. Nah, Wira disuruh turun tuh nganterin tuh, sementara si ibu kan masih di dalam mobil ya standby. Nah, di situ banyak murid sekolah Gilang yang ngeliat si Wira nganterin botol minum kan. Jadilah mulai banyak yang nanyain itu siapa, itu adek lo ya segala macam, yang sebenarnya Gilang nggak mau mengalami hal tersebut lagi di sekolah barunya ini. Yang jadinya si Gilang marah, pokoknya dia sempat ngambek lah. Hari itu dia nggak mau pulang ke rumah pokoknya. Jadi pas ibu sama Wira jemput di jam pulang sekolah tuh kayak biasanya, Gilang udah kabur pergi duluan. Ya macam zaman dulu kalau kita ngambek itu kan pikirannya mau minggat aja. Padahal mau minggat kemana ya? Nah waktu itu Gilang jalan kaki tuh menuju ke daerah perumahannya sendirian gitu, nggak tahu lagi habis mau tujuannya kemana, yang penting ngambek aja dulu. Tiba-tiba ada gurunya tuh datang naik motor, namanya Bu Ai, kayak bilang, Gilang kamu nggak dijemput? Ya Gilang diam aja kan, karena emang niatan dia kan mau kabur dan menghindari ibunya sama adiknya itu yang jemput dia. Akhirnya sama Bu Ai disuruh
bonceng motornya udah dianterin pulang. Sampai rumah ya sepi, belum ada siapa-siapa. Tapi Bu Ai ya langsung pergi lagi pulang. Kebetulan kunci rumah memang selalu ditinggalin ibu tuh, katanya di bawah karpet. Jadi ya waktu itu Gilang bisa masuk. Nah pas masuk, dia langsung masuk ke dalam kamarnya kan. Kamarnya itu tuh posisinya sebelah-sebelahan sama kamar adiknya. Nah dari dalam kamarnya tuh Gilang dengar kok di sebelah kayak ada suara anak-anak ketawa lagi main. Ya Gilang mikir, itu Wira, tapi kok Wira ada di rumah? Kan harusnya ikut ibu jemput dia kan ke sekolah. Apa jangan-jangan hari itu Wira nggak ikut pergi? Akhirnya Gilang ngecek tuh ke kamarnya Wira. Pas dia buka, nggak ada siapa-siapa. Tapi kondisi kamarnya udah berantakan banget, geng. Ditambah jendela kamarnya memang kebuka. Tiba-tiba di kakinya Gilang tuh kayak ada sesuatu yang bergerak. Dan ternyata itu ular lagi lewat di antara kakinya. Ya Gilang langsung teriak jejeritan gitu kan, dan ular itu cepat banget gitu kabur langsung pergi keluar jendela. Merindingnya masih ada ya, jadi Gilang langsung lari keluar rumah. Nah di luar ibunya tuh baru balik tuh sama Wira naik mobil. Ngeliat Gilang ternyata udah di rumah, ibunya ngomel-ngomel, kok kamu tahu-tahu udah di rumah, kita jemput ke sana nungguin. Panik lah, khawatir kenapa Gilang tadi nggak ada di sekolah, kirain kemana. Pokoknya lagi-lagi si Gilang dimarahin tuh sama ibunya, udah bikin khawatir. Tapi kan Gilang langsung bilang kalau di dalam tadi ada ular tuh di kamar Wira. Untungnya ibunya ini memang tipe-tipe cewek-cewek yang strong ya. Langsung dicek lah ke dalam kamarnya tuh, tapi ularnya kan tadi emang udah keluar lewat jendela ya. Ya ada di situ ibunya tambah ngomel karena dilihat kondisi kamarnya Wira kok berantakan parah nih, kayak apa-apaan kamu Gilang berantakin kamar adek kamu. Jadi menurut ibunya tadi pas keluar ya jemput Gilang ke sekolah, ibunya mah udah sempat beresin kamarnya Wira tuh dari pagi udah rapi. Nah balik-balik kok bisa berantakan begini, dan dari tadi yang di rumah si Gilang doang lah, berarti siapa lagi pelakunya? Tapi Gilang kan bersikeras kalau bukan dia yang ngelakuin ya. Gilang cerita tadi pas dia pulang tuh dia dengar ada suara kayak anak-anak main di dalam kamarnya Wira, dan pas dilihat memang jendelanya kebuka terus ada ular pula. Ya mungkin aja itu anak-anak tadi masuk lewat jendela berantakin segala macem. Lagi-lagi ibu mah kagak percaya dan menganggap Gilang ini tuh semacam marah ke Wira mengenai kejadian tadi pagi tuh yang perkara tadi nganterin botol sampai ngambek kan pulang duluan tuh. Mungkin Gilang malu sama murid-murid di sana karena kejadian di sekolah sebelumnya juga sama kan begitu. Karena dapat omelannya, padahal Gilang ini merasa bukan dia melakukan ya. Maksudnya berantakin kamar adiknya itu, ya dia tambah bete. Kabur lagi dia keluar rumah tuh, ini kabur jilid 2 ceritanya. Nggak bawa apa-apa, geng, cuman ngambek marah aja begitu kan. Sementara ibunya ini masih ngomel-ngomel beres-beresin kamarnya Wira. Gilang jalan aja terus tuh, dia nggak punya tujuan. Sampai dia tuh masuk-masuk ke kebun karet. Pokoknya dia kesel sama ibunya. Sampai tahu-tahu Gilang nih ngeliat kok kayak ada Bu Ai yang berdiri di tengah-tengah pohon karet tuh, yang mana pohon karetnya ini yang udah tinggi banget, karet kebo, geng, selebat gitu. Jadi karena pohonnya memang semacam udah berumur ya, banyak batang macam pohon beringin. Nah di situ berdiri sosok Bu Ai pakai seragam guru ya, manggil-manggil gitu kayak gini-gini. Ya disamperin, didatengin sama si Gilang, nanya, Bu Ai kenapa di sini? Tapi Bu Ai diem dong gitu dan megang tangannya Gilang kayak mau ngajak masuk ke dalam celah pohon. Jadi maksudnya karena banyak batangnya, membuat itu semacam kayak ada celah yang memang bisa dimasukin sama orang. Bu Ai masuk duluan tuh ke dalam celah itu sambil tetap megang tangannya Gilang, jadi dia duluan gitu kan. Nah si Gilang kan bingung, ngapain? Takut Bu. Si Gilang ini posisinya masih di luar tapi tangannya udah dipegangin sama Bu Ai. Nah Bu Ai dari dalam celah itu tetap kayak narik Gilang. Cuman ya Gilang berusaha ngelepasin pegangannya Bu Ai ya, kayak mau nggak mau, takut Bu. Tapi tangannya tuh nggak dilepas-lepas, malah makin kuat pegangannya. Ya Gilang kan ngerasa kayak, Bu sakit Bu. Dia merasa mulai nggak nyaman dan merasa ini tuh aneh, kok dipaksa ditarik ke dalam situ. Makanya Gilang dengan sekuat tenaga langsung narik tangannya kencang-kencang sampai dia jatuh ke tanah gitu kan, gemeteran. Dan dilihat tangannya Bu Ai itu masuk ke dalam celah pohon itu sampai nggak kelihatan lagi. Dan terdengar lengkingan suara yang ketawa yang kencang banget dari dalam pohon karet kebo itu. Ya Gilang langsung lari tuh balik ke rumahnya dengan sangat ketakutan. Dia nggak jadi kabur, dia boro-boro. Tapi waktu udah cerita ke ibunya, ya lagi-lagi ibunya nggak percaya, kayak ngapain juga guru kamu di tengah kebun karet begitu, ke kita jadi merinding. Tapi kan ini bulan puasa, nggak ada. Kita puas-puasin ngomongin setan ya, mumpung bulan puasa, bentar lagi lebaran habisnya, ntar dibebasin lagi. Nah kan tadi sampai mana tuh? Waktu si Gilang cerita ke ibunya, ya lagi-lagi ibunya nggak percaya, kayak ngapain juga guru kamu di tengah kebun karet begitu kan, masuk-masuk ke pohon, kayak nggak masuk akal. Dan ibunya juga masih marah ke Gilang gitu kan, perkara berantakin kamarnya Wira dianggapnya gitu. Jadi ya Gilang agak dicuekin. Nah hari itu bapaknya yang biasa jam 5 sore tuh udah di rumah, belum pulang. Biasanya sih dia pulang nebeng tetangganya yang tinggal di perumahan itu juga ya, semacam rekan kerjanya lah, ada namanya Pak Rustam. Nah Pak Rustamnya sendiri itu juga belum pulang. Jadi ya berduaan tuh sama bapak ya belum pulang memang. Tahun segitu belum ada HP,
HP. Jadi ibu sama istrinya Pak Rustam berkesimpulan kalau ya memang suami-suaminya belum pulang nih, masih ada kerjaan lah di pabrik tadi. Namun sampai jam 9 malam ditungguin, belum pulang-pulang juga. Karena khawatir, ibu akhirnya nyamperin ke pabrik tuh dan bilang Gilang untuk jagain Wira. Namun kan Gilang masih agak trauma ya, ketakutan sama kejadian yang tadi sore. Namun ibunya bilang kalau ada apa-apa ke rumah sebelah aja udah gitu katanya, terus ditinggal dah. Nah di kamar si Gilang ketakutan, dia nggak peduli sama adiknya si Wira. Orang dia juga lagi sebel kan. Nah lagi-lagi si Gilang denger kayak ada suara anak-anak lagi pada main di dalam kamarnya Wira. Gilang mau mastiin nih bener kalau ada anak-anak yang masuk ke dalam kamarnya Wira. Akhirnya dia buka kamarnya Wira tuh dan bener aja iya terlihat si Wira lagi main sama beberapa anak-anak yang umurnya berbeda-beda. Yang mana anak-anak tersebut adalah anak-anak yang sama sewaktu Gilang tuh jemput Wira main-main di daerah pembangunan ruko loh. Ya si Gilang kan langsung kayak, tuh kan bener. Apalagi pas dilihat jendelanya juga kebuka. Ya bener masuk lewat jendela. Pokoknya Gilang kayak puas sama menemukan bukti kalau memang teman-temannya Wira ini tuh masuk tuh. Berarti yang tadi siang juga sama nih. Gue laporin ibu. Semua anak-anak tersebut sih terdiam ngeliatin si Gilang yang kayak ketakutan. Gak lama kedengeran tuh suara mobilnya ibu balik. Ya Gilang langsung lari keluar dan bener aja ibu sama bapak pulang. Pak Rustam juga terlihat pulang dengan mobilnya tuh ke rumah sebelah. Gilang langsung ngadu kan. Itu teman-temannya Wira bener tuh pada masuk lewat jendela. Cuma ibu sama bapak nih kayak gak nanggepin. Muka mereka kayak tegang dan lelah gitu loh. Mereka masuk dan kayak diem aja nggak komentar apa-apa. Ibu sih sempat ngecek ke kamarnya Wira dan dilihat di sana Wira sendirian nggak ada siapa-siapa. Dimana si ibu kayak ngeliatin Gilang kayak seolah capek gitu sama si Gilang. Dianggapnya Gilang bohong lagi. Tapi Gilang kan ngotot gitu kalau tadi dia lihat sendiri beneran ada anak-anak lain tuh di kamarnya Wira pada main gitu. Mereka masuk lewat jendela. Cuma tetap aja nggak ditanggapi sama ibu maupun bapak. Mereka diem aja masuk ke kamar. Sementara si Wira juga nggak ngomong apa-apa gitu waktu si Gilang nyuruh dia ngaku gitu. Dia main aja asik sendiri ya, punya dunianya sendiri memang. Hasil Gilang semakin dongkol. Yang ternyata bapak ibunya terlihat pucat dan lemas begitu ya. Di pabrik itu ada sebuah kejadian kecelakaan yang menimpa salah satu karyawan pabrik. Makanya ayah tuh sampai pulang larut malam perkara ngurusin itu. Soalnya pekerjanya tersebut sampai meninggal. Dimana di pabrik sana kan ada mesin pres besi itu ya buat bikin spare part katanya. Nah menurut para saksi, si pekerja itu tuh kayak bengong, tahu-tahu jalan dan naik tiduran di bawah mesin pres itu. Ya kepres dong, macam digepret gitu. Ih, serem banget. Ya pokoknya beberapa hari itu tuh bapak kelihatan kayak sibuk banget lah ngurusin kejadian tersebut. Karena kan dia manajer produksi yang tugasnya mengawasi seluruh proses produksi di pabrik. Jadi kejadian tersebut masuk ke dalam salah satu bagiannya. Bapak sendiri juga cerita ke ibu, katanya kalau di pabrik itu memang banyak kejadian aneh. Ya kalau cerita-cerita para pekerja seperti merasa ketakutan ataupun ditampakin ya macam-macam, ya udah aja. Karena kan di setiap tempat memang ada penunggunya. Tapi yang paling gongnya itu ya tadi kejadian mesin pres. Yang dalam kejadian itu perusahaan nggak mau ngasih kompensasi nih ke keluarga almarhum karena kan banyak saksi mata kalau pas kejadian tuh bukan semacam kecelakaan kerja jatuhnya. Melainkan memang almarhum sendiri yang masuk ke dalam mesin pres tersebut. Jadi dianggapnya bundir. Padahal menurut keluarga dan kerabat-kerabat terdekat, si almarhum ini nggak punya masalah apa-apa. Maksudnya keluarganya baik-baik aja, dia nggak ada utang, nggak ada apa gitu. Jadi apa alasannya kalau tiba-tiba dia berbuat demikian? Makanya sempat ribut lah tuh. Dan menurut bapak memang itu adalah hal yang aneh. Dan dari situ juga bapak baru dengar nih cerita-cerita dari orang-orang sekitar mengenai daerah tersebut tuh dulunya. Jadi sebelum didirikannya pabrik dan perumahan, daerah tersebut ya dulunya tuh banyak banget atau bisa dibilang full kebun karet. Makanya sampai pada saat itu udah dibangun pabrik dan segala macamnya, itu kan masih banyak wilayah yang ditumbuhi pohon karet. Nah makanya di awal nih sebenarnya udah banyak banget yang melarang dan protes untuk dibangunnya proyek pabrik dan perumahan di wilayah tersebut. Karena konon katanya tempat itu ada kerajaan jin. Pohon-pohon karet kebo yang udah bertahun-tahun di sana sampai besar-besar itu dipercayai sebagai rumah-rumah dari bangsa lelembut. Dan orang-orang dulu untuk mendapatkan hasil panen ataupun getah karet yang melimpah biar bisa dijual, banyak orang yang katanya melakukan ritual dengan cara-cara praktik gaib. Karena dulu katanya harga karet itu cukup mahal ya, yang mana mereka sampai rela untuk menumbalkan nyawa, gengs. Pokoknya katanya masa jaya perkebunan karet itu sekitar tahun 1970 sampai 1980-an. Dan nggak tahu kenapa, semenjak sekitar tahun 1980-an itu udah nggak ada yang ngelola lagi tuh, jadinya terbengkalai lama sampai akhirnya wilayah itu dibeli dan dijadikan tadi proyek pabrik sama perumahan. Bapaknya Gilang nih yang awal-awal pindah dan kerja di sana, awalnya nggak begitu mempercayai cerita-cerita tersebut karena dianggapnya hanya sebuah cerita yang beredar di masyarakat aja lah, rumor-rumor begitu. Namun semenjak kejadian alat pres itu, dia jadi kayak mikir-mikir kan. Namun tetap masih denial lah, belum terlalu menghiraukan. Namun kalau di sisi lain nih, si Gilangnya sendiri itu kan makin merasa memang ada yang janggal dengan
keadaan di sekitar rumahnya. Karena beberapa kali dia udah ngalamin nih hal-hal yang aneh, tapi orang tuanya kagak ada yang percaya. Ditambah waktu besokannya lagi dia ke sekolah kan, terus nanya ke Bu Ai perihal kejadian yang ada di pohon itu, Bu Ai bingung karena Bu Ai bilang abis nganterin si Gilang ya, dia balik langsung ke rumahnya. Malahan Bu Ai nasehatin Gilang buat nggak ke daerah situ lagi sendirian. Sampai sekitar seminggu dari kecelakaan pabrik tadi, Gilang nih pulang sekolah kan dijemput sama ibu seperti biasa kan, tapi kali itu Wira ini nggak ikut. Karena memang dari pagi si Wira ini badannya demam, jadi pas tadi pagi nganter itu juga nggak ikut. Ditinggal di rumah sendirian untuk istirahat dan udah nitipin ke istrinya Pak Rustam juga di sebelah. Ya ibu kan jatuhnya ninggalin bentar aja buat jemput Gilang gitu kan pas siang-siang. Namun sewaktu mereka pulang nih, Wiranya kagak ada. Nanya ke istrinya Pak Rustam, dia juga nggak tahu Wira kemana. Dikiranya masih tidur aja di kamarnya. Lah heboh itu pada nyariin. Gilang langsung bilang kan, dia mikir, jangan-jangan Wira main lagi tuh sama teman-temannya. Ya ibunya nanya kayak teman-teman siapa sih maksudnya? Orang Wira tuh nggak punya teman sama di sini. Ya pokoknya karena waktu itu Gilang sempat nemuin Wira tuh di daerah Ruko, jadi Gilang kesana lagi tuh sendirian. Sementara ibunya tuh keliling nyari ke wilayah lain mencari. Di ruko-ruko tersebut dilihat ada beberapa tukang tuh yang memang lagi bangun, kan lagi pembangunan. Pas Gilang nanya-nanya ke tukang tersebut, pada bilang nggak lihat. Nah waktu Gilang mau balik, dia ketemu sama 5 anak temennya si Wira itu yang beberapa kali kan sempat ketemu dan ngeliat. Langsung ditanya lah sama si Gilang, Wira kemana? Mereka semua nunjuk ke arah kebun karet yang tempo hari Gilang masuk ke sana sendirian tuh yang ngeliat Bu Ai. Ya Gilang langsung deg-degan kan, dia takut kalau disuruh ke sana lagi. Apalagi sebelumnya kan Bu Ai juga nasehatin untuk jangan balik ke daerah situ lagi sendirian. Akhirnya dia buru-buru pulang dan lapor ke ibunya. Dibilang, tadi kata teman-temannya Wira ke daerah kebun karet di sana, Bu. Ya lagi-lagi ibunya nanya, hah? Teman-temannya Wira yang mana sih yang kamu maksud? Yang udah dijelasin sama si Gilang, tetap aja ibunya kagak mudeng. Akhirnya udah mereka pergi berdua tuh ke kebun karet nyariin Wira. Dan pandangan Gilang langsung tertuju ke salah satu pohon karet besar yang waktu itu dilihat ada Bu Ai. Ya karena pada saat itu ada ibunya, dia jadi berani tuh walaupun masih deg-degan juga. Dia ngintip tuh ke dalam celah di batang pohon tempat dia sempat ditarik. Dan ternyata di dalam situ memang ada Wira yang awalnya dikira sama Gilang Wira pingsan di dalam sana, tapi pas ditepok-tepok ternyata Wira langsung bangun. Ya masalahnya si Wira ini kan susah untuk diajak ngomong ya. Jadi waktu ditanya kenapa bisa toto tiduran di dalam sana, Wira pun kayak nggak nyambung jawabnya. Tapi ya udahlah, lega nih Wira udah ketemu dan akhirnya mereka pulang. Nah pas di dalam kamar Wira, Gilang ngeliat nih gambarnya Wira dengan 5 anak. Ada 2 cewek sama 3 cowok. Ya Gilang langsung bilang ke ibunya, ini nih teman-temannya si Wira tuh, bener tuh 2 cewek 3 cowok. Nggak tahu tapi ini anak mana. Nah si ibunya makin bingung karena menurutnya ini adalah teman-teman hayalannya Wira. Perkara si ibu nggak pernah ngeliat ini ada anak-anak, itu anak-anak siapa? Dari situ si Gilang jadi berpikir lagi, apakah anak-anak tersebut tuh bukan manusia? Tapi kok penampakannya beber kayak anak-anak biasa, nggak serem. Cuma kalau dipikir-pikir lagi ya, sosok Bu Ai yang dia lihat di pohon tuh yang narik dia, kelihatannya kan juga awalnya Bu Ai, nggak serem. Tapi ternyata itu bukan Bu Ai, kita merinding lagi. Sewaktu bapak pulang tuh, ibu langsung cerita tuh mengenai Wira. Namun ternyata bapak juga punya cerita di kantor, di mana katanya dia melihat penampakan dari karyawan yang meninggal di alat pres tempo kemarin tuh di pabrik. Gak cuma bapak doang yang ngeliat, tapi beberapa karyawan yang lain juga digangguin. Sampai besok paginya lagi-lagi si Wira hilang. Gilang yang baru bangun yang mau siap-siap sekolah tuh langsung dihebohkan padanya ada Wira. Yang ternyata lagi dan lagi Wira ditemuinya di dalam pohon karet kebo yang sama kayak kemarin, di situ-situ juga tertidur gengs keadaannya. Ya pokoknya hari itu sekeluarga sempat dibuat panik ya. Sampai-sampai Gilang ini nggak masuk ke sekolah karena kan dari pagi heboh tuh nyariin Wira. Dia juga ngikut tuh nginter kemana-mana gitu, nggak ada yang nganterin dia ke sekolah. Ya pokoknya seharian itu Gilang, Wira sama ibunya tuh di rumah, takut si Wira hilang lagi, jadi dijagain bener-bener. Malamnya bapak pulang telat lagi, begitu juga dengan Pak Rustam. Ya ibu udah deg-degan aja kan, karena terakhir kali ini belum seminggu lebih tuh ada kejadian di pabrik yang bapak pulang telat kan ada yang meninggal. Bener aja gengs, hari itu ada lagi pekerja yang meninggal. Tapi bukan kecelakaan, melainkan kayak nggak tahu kesurupan atau gimana, tahu-tahu dia kayak kesusahan nafas, jatuh meninggal di tempat. Dimana katanya nih sebelum kejadian si pekerja itu kayak diem aja, dan pas ditegur tahu-tahu dia kayak ngomong bahasa yang nggak dimengerti orang-orang di sana, tahu-tahu kayak megap-megap gitu, kayak nggak bisa nafas, atau udah jatuh aja ke lantai. Pokoknya kasus tersebut tuh sampai diusut dianggap ini nih kelelahan akibat jam kerja yang berlebih. Ya masalahnya memang beberapa pekerja di sana tuh, namanya juga di pabrik ya, kerjanya ada yang dipush melewati aturan. Ya kalau dibilang salah ya salah sih, makanya perusahaan itu dibilang harus mengganti kompensasi kepada keluarga yang bersangkutan. Tapi isu-isu dan ketakutan hal-hal aneh macam begitu tuh makin menyebar di wilayah karyawan pabrik. Sampai suatu hari tahu-tahu si bapak nih pulang cepat sekitar jam 2-an dengan wajah yang marah dan menyuruh ibu
untuk cepat-cepat mengemasi baju-baju. Dibilang hari ini juga kita pergi dari sini. Itu posisinya ibu sama Gilang baru banget sampai rumah. Gilangnya habis dijemput pulang sekolah. Bingung dong, ada apa emang? Tapi bapak nggak bener-bener bilang apa yang telah terjadi pada hari itu. Jadi pokoknya mereka tahu-tahu pergi aja membawa baju-baju di koper tuh. Dan beberapa benda-benda berharga yang bisa dibawa aja udah kayak emas dan yang kecil-kecil gitulah. Mereka pergi pindah ke rumah orang tua dari sang ibu. Jadi ya kakek neneknya Gilang dari ibu. Waktu itu Gilang ini juga belum tahu nih selama bertahun-tahun apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya tahu-tahu aja semenjak hari itu dia tinggal di rumah kakek neneknya pindah. Dan pindahnya sejebret gitu loh. Yang berarti sekolahannya juga ikut pindah. Dan selama beberapa lama, bapaknya itu juga nggak tinggal bersama mereka. Jadi di rumah hanya ada kakek, nenek, ibu, Gilang, sama Wira aja. Sampai Gilang kira, ini orang tuanya mau cerai kayaknya nih. Karena bapaknya itu hanya mengunjungi mereka semacam seminggu sekali aja pas weekend. Atau nggak sama sekali kadang. Kalau Gilang nanya nih, ibu sama bapaknya tuh nggak ada yang mau jawab sebenarnya nih kenapa. Tapi selama tinggal di rumah kakek dan nenek tersebut, ya udah nggak ada terjadi hal-hal yang aneh lagi sih. Sampai akhirnya bapaknya itu pulang lagi bersama mereka, tinggal bersama di rumah kakek nenek. Ya waktu itu si Gilang ngeliatnya ini kayak aneh banget. Barulah pas Gilang nih umur 19 tahun, dia diceritain masalah yang sebenarnya terjadi. Dimana waktu itu pihak pabrik nih khawatir dengan kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar mengenai pekerja-pekerja di sana yang tahu-tahu meninggal. Dan pas dipanggil orang pintar tuh, ya dibilang karena katanya wilayah sana tuh ada kerajaan jin dan bekas adanya ritual-ritual gaib untuk tadi tuh panen pohon karet. Yang ternyata cerita-cerita tumbal untuk panen getah itu dulunya orang-orang tuh menggunakan anak-anak. Jadinya waktu itu dengan adanya dibangun pabrik dan wilayah perumahan di sana, itu dianggap mengganggu para penghuni yang di situ. Yang jadinya meminta hal yang memang dulu pernah dikasih ke mereka, yaitu anak-anak. Ternyata selain bapak, beberapa anak-anak dari karyawan pabrik di sana tuh hampir seperti Wira juga. Maksudnya tahu-tahu hilang dan ditemuin di sekitar kebun karet. Kebun karet di sana kan luasnya luas banget ya. Dimana itu semua dipercaya adanya tempat kerajaan jin. Ya namanya kerajaan kan luas ya. Nggak mungkin dong kerajaan jin cuman sepetak doang kayak kos-kosan 300 ribuan kamar mandi di luar. Itu jadi titiknya beda-beda hilangnya ya. Akhirnya sempat dicoba tuh ritual dengan mengorbankan hewan kayak sapi, kambing, sama ayam segala macem. Maksudnya buat pengganti anak. Tapi anehnya hewan-hewan tersebut pada saat disembelih nggak ada darah sedikit pun yang keluar, gengs. Yang katanya sih penunggu sana menolak seserahan dengan hewan tersebut. Dari situ pihak pabrik menawarkan uang kepada para karyawannya yang anaknya memang pernah hilang untuk ditumbal agar situasi pabrik bisa kembali berjalan dengan baik. Ya bapak yang merasa nggak terima, nggak mau, ya langsung membawa keluarganya pergi dari situ. Semuanya demi keselamatan keluarganya karena dia takut. Ya setelah itu bapak sempat balik ke pabrik tuh kan masih ada kerjaan segala macem, makanya tadi sampai ikut yang tadi ngorbanin hewan gitu-gitu ya. Dimana selama beberapa lama bapaknya ini nggak balik-balik ke rumah kakek nenek yang dikira si Gilang udah cerai. Tapi pada saat si kantornya ini kayak mau menawarkan uang kepada para orang tua yang anaknya pernah hilang, bapak langsung angkat tangan dan nggak mau ikut-ikutan. Habis itu ya udah dia keluar dan rela membayar penalti karena jatuhnya telah melanggar kontrak kerja ya. Dari situ juga bapak udah nggak tahu lagi apakah akhirnya ada yang bersedia memberikan anak mereka atau enggak. Karena setelahnya nih, pabrik tuh hanya bisa bertahan sekitar 2 tahun, habis itu memang tutup, gengs. Pembangunan rumah dan ruko-ruko di sana juga jadinya mangkrak. Dan semua karyawan yang dulunya kerja di pabrik itu udah pada pergi semua meninggalkan daerah tersebut. So itu majikan cerita dari Gilang yang untungnya keluarganya ini masih dikasih selamat ya. Untuk masalah yang terjadi di pabrik akhirnya gimana sampai bisa tutup ya Gilang sama keluarganya juga nggak begitu tahu karena kan sebelum itu juga mereka sudah memutuskan untuk pergi. Teman hayalan yang suka diceritain sama Wira juga kemungkinannya adalah arwah dari korban tumbal sebelumnya di daerah tersebut yang tadi perkebunan karet. Dan setelah pergi dari sana pun Wira udah nggak pernah tuh ngomongin atau kayak berbicara dengan teman-temannya itu lagi. Gilang pun juga udah nggak pernah ngeliat mereka lagi ya. Pokoknya keadaannya semuanya kembali normal. Yang seiring bertambahnya umur, itu Gilang juga lebih perhatian dan lebih menerima keadaan adiknya. Dia udah nggak malu lah pokoknya dengan keadaan adiknya tersebut dan sempat merasa bersalah juga dulunya tuh kayak sebel. Pokoknya dia bersyukur keluarganya ini masih diberikan selamat, yang mana dia nggak bisa bayangin kalau dirinya sendiri ataupun adiknya bernasib seperti 5 anak yang pernah ditemuin sama Gilang itu. Ya takut ya. Ya buat daerahnya segala macam katanya sih sekarang udah kembali ada kehidupan lagi. Karena kan ini juga udah lama kejadiannya. Ya mungkin tempat tersebut juga udah dibersihkan ya. Maksudnya dari ya segalanya lah. Ya macam sekarang wilayah-wilayah yang dulunya sempat kita dengar kayak dibilang itu tempat jin buang anak perkara jauh banget begitu kan lah. Kita lihat itu udah rame. Banyak ada perumahan bagus-bagus lagi perumahannya gitu. Harga juga mahal-mahal. Jadi memang keadaan tentunya udah jauh berbeda ya antara dulu sama sekarang. Ya terima kasih banyak ceritanya Gilang udah ngirimin ya. Terima kasih juga buat para majikan semua yang udah nonton. Kalau mau kirim-kirim cerita bisa email ke bawah ini. Jangan lupa minta klik tombol like-nya sama klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di teman-teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Janganlah takut ceritakan